Shalom warga kerajaan, makin besar kerinduan kita mempermuliakan Tuhan. Dan tema bulan ini adalah mempermuliakan Sang Raja melalui keluarga kita. Dan saya masih ingat ketika David yaitu dikejar-kejar oleh putranya itu Absalom. Jangan lupa roh yang sedang bekerja di dunia adalah spirit of rebellion. The spirit of kudeta, saudaraku ya. Dan pada satu ketika David dikejar-kejar saudaraku, maka sampailah dia di kota bernama Mahanaim. Kalau saya belajar firman Tuhan, Mahanaim itu artinya two camps, dua tentara. Ya, tentara David tidak seberapa, tetapi tentara Allah, yaitu para malaikat menyertai dia luar biasa. Tapi bagaimana kita melihat ada 3 orang di sini, di dalam 2 Samuel 17 ayat 27 dan 28, yang menyediakan logistik, yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan daripada David dan tentaranya, saudaraku. Ya, ada sebutkan 3 orang di sana, ada Sobi, ada Mahir, ada Barsilai. Tetapi khusus yang 2 terakhir ini, Mahir dari Lodebar. Lodebar tadinya tidak ada yaitu tempat ataupun ladang. Mungkin jadi berarti masa kesukaran ya. Saudara, iman seseorang diuji pada masa kesukaran. Tapi yang kita akan soroti hari ini adalah Barsilai, orang Gilead dari Rogelim. Ya, membawa apa? Tempat tidur, pasu, periuk belanga, gandum, jelai, tepung, berti, gandum, kacang babi. Kacang babi ya, orang Yahudi nggak makan babi. Tapi kacang lah, kacang merah besar dan semua madu, dadi, keju lembu bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia. Kita tahu dalam sejarah Republik kita ini ketika presiden kedua yaitu pada waktu dalam kesusahan ada pengusaha yang membantu dia di Semarang, saudara, waktu di Jawa Tengah ya. Dan kemudian persahabatan mereka berlanjut dan orang ini jadi pengusaha besar. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau mengikat persahabatan justru pada waktu orang susah, saudara ya. Dan kemudian saudaraku, tanda seorang ada roh Tuhan apa? Tidak lupa jasa orang. Ketika David kembali ke kota raja, ke kota Yerusalem, maka pada saat itu dia berkata kepada Barsilai, mari ikut dengan aku, biar aku membalas budimu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia berkata, udahlah aku sudah tua, usiaku 80 tahun, enggak usah, aku titip anakku saja. Apa yang saudara lakukan hari ini? You will never know. Akan berdampak pada keturunan kita. Apabila orang berbuat baik, dia berbuat baik pada diri sendiri. Saya sering tanya orang, Pak, masa seperti sekarang ini, investasi Bapak, investasi apa? Saya bilang, invest in people. If we invest in people, terutama orang miskin, janda-janda tua ya, dan juga orang asing, maka kita memiutangi Tuhan, Sang Raja. Yang membalasnya, dia berkata, aku titip putraku. David membawa Kimham sebagai anaknya sendiri. Saudaraku, dari satu tempat yang mungkin dalam kekurangan, sekarang ada di kota raja, ada di meja hidangan daripada raja. David is full of grace dan kita tahu Mephibosheth juga bersama dengan dia. Tapi lihatlah saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 19, saya catat bagaimana Kimham ikut dengan dia. Tetapi Yeremia pasal 41 ayat 17, 400 tahun setelah itu, 10 generasi. Apa yang terjadi saudaraku? David kan 1000 tahun sebelum Masehi, tapi sekitar 580-an ketika bangsa Israel itu diangkut ke Babel, maka saudaraku di Bethlehem ada penginapan milik Kimham, saudaraku. Saya perhatikan di situ, buat orang lain biasa, tapi bagi saya, kita lihat kesetiaan Tuhan turun-temurun. Amin. Dan ini adalah mungkin cicit daripada Kimham, saudaraku. Apa yang diperbuat oleh bapaknya, dia terus menerima balasannya. Bukan lagi daripada King David, tapi the King of Kings. Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keturunan saudara. Invest in the kingdom business. God bless you. Amin. Amin. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan hari ini, amin. Lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau teramat baik bagi kami. Kami boleh ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami,
bukan karena kehebatan kami, tetapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hidup kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati keajaiban-Mu, kami menikmati mujizat-Mu yang luar biasa. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan. Bila hari ini kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Berkati umat-Mu, berkati juga bangsa kami, negeri kami, para pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Kiranya mereka diberikan roh yang takut akan Tuhan. Mereka memimpin negeri ini dengan takut dan gentar karena nama Tuhan. Kami percaya bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Penduduknya juga diberkati Tuhan. Bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami, Tuhan juga memberkati. Bahkan gereja-Mu di tempat ini, Tuhan melawat setiap kami. Berkati para pemimpin kami, pemimpin rohani kami. Mulai yang tertinggi, para penatua yang ada, gembala sidang yang ada di tempat ini. Kau melawat setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami dedikasikan hidup kami hari ini bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Mari yang siap mengalami lawatan Tuhan, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau hadir di bait kudus-Mu, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segera hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhi
kami muliakan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Sorak-sorai muliakan namanya yang berperang hati kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberikan kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Mari katakan, sorak-sorai muliakan namanya yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey! Tuhan yang memberikan kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Sebab Dia perlindungan kita, Dia sumber pengharapan kita. Yeay. Pam param pam 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 pam. 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 Tuhan yang memberikan kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberikan kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Ya
untuk selama-lamanya. Dia tetap Allah yang dahsyat. Sampai-sampainya Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai-sampainya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai-sampainya. Sekali lagi katakan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai-sampainya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai-sampainya. 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 Haleluya. Dia berkuasa dulu sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa
karena kasih-Mu kami ada hari ini. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami. Engkau teramat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Mari sekali lagi katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas ya Tuhan, ya kehendaknya di hidup mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup, ku yakin adanya. Amin. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Mari sekali lagi katakan dengan imanmu, ku yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada sorak-sorai sukacita di tempat ini. Pulihkan umatmu, jamah umatmu Bapa. Berikan hati yang baru, yang lebih mengasihi Tuhan, yang lebih mencintai Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawat kami terus Bapa. Lawatanmu tidak berhenti sampai kepada ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Tapi lawatanmu akan terjadi ketika firman Tuhan juga diberitakan Tuhan. Sebab kami tahu hadirat-Mu sudah mencengkram setiap hati kami. Kami menikmati Engkau. Kami berjumpa dengan Raja di atas segala Raja. Di mana ketika kami bertemu dengan Tuhan, hidup kami mendapatkan damai dan sukacita yang besar.
Sebab kami juga mau mendengarkan kabar baik, kabar sukacita yang daripadamu Tuhan. Kabar yang mendamaikan dan menenteramkan hati kami. Terima kasih, sampaikan isi hati Tuhan. Kami siap mendengarnya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan sebelum saudara duduk, haleluya. Ya, shalom warga kerajaan Allah, amin. Semangat ya hari ini ya. Wow, saya lihat wajah-wajah yang cerah saudara. Dan terutama yang berulang tahun hari ini ya, Pak Darius. Ketua tim Praise and Worship kita. Iya. Yang keberapa Pak? 17 ya? Ya, puji Tuhan saudara. Ini kabar sukacita bagi kita semuanya. Saya yakin saudara bahwa ketika saudara datang di tempat ini, mungkin saudara katakan, daripada ngangkur di rumah gitu ya. Kemudian daripada tidak ada kerjaan lebih baik ke gereja. Tidak saudara. Saudara bukan secara kebetulan datang di tempat ini. Sebab Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Amin. Tuhan mengundang kita dan kita memenuhi undangannya Tuhan. Dan ini bukan secara kebetulan. Katakan teman sebelahnya. Bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara, saya akan bagikan tema yaitu Glorify the King through the family. Ya. Atau memuliakan sang raja melalui keluarga. Siapa sini sudah berkeluarga? Rata-rata sudah. Yang belum, ya saudara berarti begini, yang belum menikah berarti saudara adalah bagian daripada keluarga, gitu ya, sebagai anak gitu kan. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata saudara Tuhan mau kita bukan mempermuliakan melalui kehidupan pribadi saja. Sehingga saudara berkata begini, yang penting saya aja yang selamat gitu kan. Yang penting saya aja yang ke gereja. Yang penting saya aja yang takut Tuhan. Enggak apa-apa suami saya, enggak apa-apa orang tua saya enggak ke gereja, enggak apa-apa istri saya yang saat ini lagi belum cinta Tuhan, enggak apa-apa. Tidak saudara. Tuhan mau keluarga kita utuh terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana-rencana besar dan ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan melalui keluarga kita. Nah, saya akan berikan ini kepada saudara semuanya. Saya bagikan dan ini ayat yang harus kita baca hari ini saudara ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini ayat diucapkan oleh seorang yang namanya Yosua saudara ya. Dia penerus daripada kepemimpinan Musa. Nah, kehidupan Yosua juga saudara sangat-sangat penuh dengan mujizat daripada Tuhan. Sebab dia didelegasikan oleh Musa untuk memimpin dan melanjutkan kepemimpinan, memimpin bangsa Israel yang waktu itu saudara sudah diperkirakan berlipat-lipat kali ganda jumlahnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan ini bukan sesuatu yang gampang. Nah makanya saudara, Yosua sadar betul begini saudara, bahwa ketika dia menjadi seorang pemimpin yang begitu banyak jumlahnya, kurang lebih 5 juta jiwa pada waktu itu saudara, jumlah orang Israel sudah berlipat kali ganda. Tidak mudah memimpin sebuah bangsa yang besar seperti itu. Dan saudara apa yang terjadi? Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Nah makanya saudara, dia minta terus penyertaan Tuhan. Dan dia sudah banyak mengalami mujizat demi mujizat. Apa yang dialami oleh Musa, Musa bisa membelah sungai Laut Kosong. Yosua saudara juga mengalami mujizat yang sama. Dia bisa membelah sungai Yordan tersebak menjadi 2. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Nah di situ saudara dia melihat kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Makanya saudara dia tidak ada pilihan lain. Bahwa yang jelas-jelas menolong kehidupannya pada waktu itu adalah Tuhan sendiri, ya Allah Yahweh saudara, yang menolong daripada Yosua. Sehingga saudara dia putuskan dan dia memberikan sedikit tantangan kepada bangsa Israel. Kalau kamu tidak mau menyembah ya tidak masalah. Tapi aku dan seisi rumahku akan menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Tahukah saudara, hidup ini adalah pilihan, ya. Pilihan saudara, apakah mau hidup seperti orang Israel yang sampai saat ini diberkati Tuhan atau tidak.
Sebab kalau saudara sekarang melihat bangsa Israel sangat diberkati karena apa? Mereka tetap pegang Taurat Tuhan. Dan mereka hidup karena takut akan Tuhan. Nah, orang-orang yang di luar orang Israel saudara, mereka banyak bangsanya yang sekarang ini sudah hilang. Ya, sudah tidak ada sisanya lagi saudara. Seperti halnya bangsa Kanaan, ya. Orang Filistin itu sudah tidak ada. Tetapi sampai sekarang suku bangsa yang ada tetap eksis sampai sekarang. Itu adalah bangsa Israel sejak zaman dahulu. Indonesia mungkin ada, tapi barusan terbentuk gitu kan. Tapi bangsa Israel ini dari sejak zaman dahulu ada penyertaan Tuhan sampai sekarang ini luar biasa saudara. Ini bukti bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang dahsyat yang hari ini juga kita sembah. Yang percaya katakan amin. Nah, tahukah saudara bahwa hidup saudara hari ini merupakan keputusan yang sudah saudara ambil di belakang atau kehidupan yang lalu. Hari ini saudara ada di tempat ini adalah hasil keputusan daripada yang telah saudara putuskan di masa lalu. Demikian juga saudara, ke depan apa yang akan terjadi itu bergantung keputusan saudara hari ini. Dan saya bersyukur saudara memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan teman sebelahnya, kamu bukan berada di tempat yang salah. Haleluya. Kamu berada di tempat yang tepat. Kamu beribadah kepada Tuhan. Sama seperti Yosua saudara. Ini pilihan yang tepat. Saudara, banyak orang salah mengambil keputusan. Banyak orang saudara telah salah mengambil satu tindakan. Sehingga saudara secara tidak sengaja, lambat atau cepat saudara, kehidupannya akan lebih hancur lagi. Ya, kita banyak melihat contoh saudara, orang di luar Tuhan, kalau sudah tidak cinta Tuhan, pasti kehidupannya hancur ke depan saudara. Hancur ke depan. Karena apa? Karena tidak ada penyertaan Tuhan. Ya, apalagi sekarang dunia semakin hari semakin banyak tantangannya saudara. Kalau kita hari ini mengambil keputusan yang salah dan tidak menyembah Tuhan, saudara jangan salahkan Tuhan ketika masa depanmu akan menghadapi masa depan yang gelap dan suram. Tapi puji Tuhan saudara, saya yakin dan percaya masa depan kita cerah, masa depan kita gilang gemilang oleh karena keputusan kita hari ini mencari Tuhan. Yang setuju katakan yes, haleluya. Nah saudara, saya lanjut ya. Nah ini family ya, ini contoh ya. Saya contohkan keluarga saya, bukan keluarga yang lain ya. Jadi saudara, ini adalah sebuah keluarga, saya istri dengan 2 orang anak. Ya, anak saya laki sekarang sudah lulus, kemudian masih di Jogja, sudah lulus S1, dan anak saya yang perempuan masih di Jogja, masih semester 5 sekarang saudara. Dan saya bangga dengan anak-anak saya, saya bisa bawa mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Dan semuanya saudara penuh dengan mujizat. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka itu jagoan, tidak saudara. Semata-mata karena Tuhan. Saya ingat sekali waktu anak saya tidak bisa main musik saudara. Bukan secara kebetulan ada peristiwa terjadi di gereja saudara, sehingga saya harus memimpin saudara sebuah tim seperti yang dipimpin hari ini oleh Pak Darius. Dulu saudara, anak saya tidak pernah punya kesempatan untuk datang melayani Tuhan. Karena apa? Makanya saya sedikit gemes gitu ya kalau seandainya anak-anak muda di tempat ini tidak mau berlatih, tidak mau mempersiapkan diri. Sayang sekali, padahal saudara, saya sebagai hamba Tuhan dan gembala membuka pintu selebar-lebarnya untuk saudara bisa berlatih, bisa memperlengkapi diri untuk bisa menjadi pelayan. Itu luar biasa. Anak saya saudara tidak ada kesempatan. Dan waktu kesempatan itu datang saudara, saya paksakan anak saya, kamu harus cinta Tuhan, kamu harus melayani Tuhan, kamu harus beribadah. Dengan sedikit kesal saudara, ya Pak, saya suruh latihan malam gitu saudara untuk besok ibadah. Padahal tidak ada, bakat itu tidak ada saudara. Ya, untuk bermain musik itu tidak bisa gitu saudara. Bukan seperti orang-orang yang lain yang dari kecil, wah sudah mahir. Enggak, dia benar-benar saudara karena saya mau mengambil keputusan. Keputusanmu hari ini akan menentukan masa depan. Saya bilang gitu saudara. Dan apa yang terjadi saudara, dia mau. Dan sekarang dia melayani Tuhan juga ya. Dia pemain keyboard juga saudara. Dia juga melayani dalam banyak hal saudara ya di Yogyakarta. Dan anak saya juga saudara nyanyi, bisa puji Tuhan, takut akan Tuhan. Dan saya hari ini saudara tidak khawatir dengan kehidupan mereka. Walaupun saudara 24 jam mereka pegang internet. Saya tidak takut saudara mereka menyalahgunakan smartphone mereka. Tidak takut, karena apa? Karena mereka sudah saya didik takut akan Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, ini penting karena begini saudara. Karena keluarga ini adalah miniaturnya sorga.
Kita harus menghadirkan sorga di tengah-tengah rumah tangga kita. Banyak saudara rumah tangga yang hari-hari ini saudara kehidupannya justru saudara berbanding terbalik dengan keadaan yang saudara bangun. Saya yakin kehendak orang tua pasti begini, kehidupan anak saya jauh lebih baik gitu kan. Kehidupan nanti kalau mereka berumah tangga itu jauh lebih baik. Pasti saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan mereka saudara untuk berdiri sendiri. Tidak saudara. Karena dengan kekuatan mereka pasti tidak akan mampu. Hantar mereka saudara untuk takut akan Tuhan. Dengan apa? Menasehati mereka. Dan yang kedua, kita yang harus menjadi teladan dan contoh buat mereka saudara ya. Karena apa? Kita tidak akan bisa menasihati anak kita, kamu hidup takut akan Tuhan lah, ayo ke gereja, tanpa kita yang mendahului untuk meneladani mereka. Mereka kalau kita saudara tidak bisa meneladani, mungkin mereka berkata, oh papa aja kayak gitu, mama aja kayak gitu. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara, kita rock Bondowoso di tempat ini menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara, pentingnya keluarga dalam Alkitab, saudara. Ini penting. Ya, banyak sekarang saudara karena ini adalah miniaturnya sorga, miniaturnya kerajaan Allah, maka iblis sedang memporak-porandakan kehidupan keluarga, saudara. Dihabiskan, diganggu kehidupan keluarga kita, saudara. Sehingga kalau keluarga goyang, maka pribadi-pribadi yang ada di dalamnya pasti mudah goyah, saudara. Keluarga adalah tempat di mana saudara, anak-anak kita mendapatkan perlindungan. Anak-anak kita juga ada yang menjadi sebagai istri, sebagai suami, mendapatkan sesuatu yang ilahi di dalamnya. Mari kita lihat saudara, bahwa Alkitab itu dimulai dengan pernikahan, ya, dalam sebuah keluarga, ya, Adam dan Hawa, gitu kan. Kemudian diakhiri juga dengan pernikahan anak domba. Jadi penting saudara dimulai dengan keluarga, diakhiri juga dengan keluarga. Kemudian keluarga itu adalah institusi yang dirancang oleh Tuhan. Makanya saudara, bagi orang percaya dilarang untuk bercerai. Dilarang saudara, karena apa? Karena ini adalah institusi yang dirancang oleh Tuhan. Kemudian keluarga atau suami dan istri digambarkan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Jadi gambaran hubungan kita dengan istri saya itu adalah gambaran hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Kita sebagai mempelai wanita, Yesus Kristus sebagai mempelai pria, di mana kita saudara siap dipertunangkan dengan sang raja kita. Artinya begini saudara, kita harus mempersiapkan diri sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup berkenan di hati Tuhan. Dengan apa saudara? Lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Dengan apa saudara? Dikuduskan tulus di dalam firman-Nya. Kita tidak bisa menguduskan diri sendiri saudara ya. Dengan berbuat baik, dengan berbuat ini supaya kita kudus. Tidak. Kita dikuduskan dalam firman Tuhan. Kuduslah kamu dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara ada di tempat ini, tanpa saudara-saudara sadari, saudara dikuduskan dalam firman. Amin. Ketika saudara menghadap Tuhan, dilayakkan Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab yang membuat kita layak untuk bertemu dengan Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena darah Yesus. Amin. Keluarga harus menjadi sebuah institusi ilahi di dalamnya, di mana setiap kita di dalamnya akan selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena dengan keluarga kita bisa menyehatkan juga gereja. Dengan gereja yang sehat, bangsa kita juga kuat. Saudara, saya sering berdoa, setiap hari Jumat kami ada menara doa dengan istri saudara. Saya selalu katakan begini saudara, kami perkatakan hal-hal yang baik buat negeri kami. Negeri kita ini dalam kondisi seperti sekarang ini, bukan karena, maaf saudara, pemimpin kita hebat, bukan. Tapi karena ada orang-orang yang berdoa untuk negeri kita. Yang bersepakat bersatu hati. Karena Tuhan bilang begini, kesejahteraan kotamu, kesejahteraan kamu juga. Dan bangsa ini bukan ditentukan oleh orang-orang lain, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Nah, Tuhan juga saudara bergantung daripada doa-doa kita sebagai orang percaya. Bagaimana saudara ketika Lot, ya, Abraham saudara menawar kepada Tuhan untuk sebuah Sodom dan Gomora tidak di bumi hanguskan. Kalau ada 10 orang benar, Tuhan katakan aku tidak akan menghanguskan Sodom dan Gomora. Ini buktinya begini saudara, penentuan itu ada di dalam orang-orang benar, doa-doa orang benar. Dan keluarga ini saudara menjadi sesuatu yang penting.
Saya rindu saudara setiap keluarga di tempat ini sudah menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kuat saudara. Karena apa saudara? Banyak orang kecewa karena apa? Keluarga yang tidak memfungsikan diri dalam kebenaran. Saya waktu anak saya bilang gini, sempat saya marah juga. Saya enggak tahu dia daya terimanya seperti apa, sampai dia bilang gini, kan dia laptopnya rusak saudara. Padahal saya enggak ngomong apa-apa, Pak, saya ya namanya marah kan wajar gitu kan. Tapi ada satu statement yang saya bilang, kamu harus tarik statement itu. Pak, nanti aku ganti apa yang papa sudah berikan. Loh, saya bilang gini saudara, enggak bisa. Kamu harus cabut perkataan itu. Karena apa? Dipikir begini saudara, papanya marah, benci dia, sehingga apa yang pernah saya berikan, itu nanti dia akan kembalikan. Bagi saya ini persoalan saudara harus diselesaikan. Saya memberi, saya jelaskan ke anak saya, papa memberi bukan karena kamu ingin kamu mengembalikannya, tidak. Apa yang papa beri itu benar-benar tulus. Dan kamu tidak perlu memikirkan untuk mengembalikan sekalipun nanti kamu sudah kerja, penghasilanmu sudah luar biasa. Karena banyak saya temukan begini saudara, hal-hal yang tidak beres dalam keluarga itu berdampak kepada generasi selanjutnya. Banyak anak-anak sakit hati sekarang saudara. Kepada orang tuanya, baik kepada papanya, kepada mamanya. Banyak orang-orang sekarang lari sekarang kepada hal-hal yang negatif. Karena apa? Persoalan dalam rumah tangga yang tidak pernah dibereskan, yang tidak pernah diselesaikan. Dan saya banyak menemukan hal itu. Orang-orang yang hidup dalam kekecewaan, dalam sakit hati. Dan pelariannya saudara ke narkoba, pelariannya saudara ke tindak kejahatan saudara. Coba perhatikan saudara, orang-orang yang melakukan kejahatan tuh saudara, itu cuma mau happy-happy saja. Mereka habis ngerampok umpamanya saudara, dipakai apa saudara? Untuk pesta pora. Tidak ada tujuannya untuk hal-hal yang baik. Karena apa? Kalau diselidiki saudara, itu bersumber dari keluarga. Keluarga yang hancur. Keluarga yang broken saudara. Tapi di tempat ini saudara, semua keluarga terpelihara sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Lebih keras lagi dong buat Tuhan kita, haleluya. Nah saudara, saya akan bagikan ya, how to glorify the king through the family. Ya, atau bagaimana memuliakan sang raja melalui keluarga kita. Ya, yang pertama saya bagikan buat saudara. Nah, ini penting saudara, menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Katakan bersama saya, menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Saudara, saya berikan contoh, ini di dalam Yohanes pasal 2, saya mulai baca ayat 1 sampai 5, nanti saudara baca di rumah. Selanjutnya saya bacakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2 saudara, saya minta kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah 3 saya baca dan 4 sampai 5. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah selanjutnya saudara baca ya, bagaimana akhirnya mujizat air menjadi anggur. Bahkan anggur dengan kualitas yang paling top pada waktu itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, di sini ada satu statement dalam ayat yang kedua saudara. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Entah sengaja atau tidak. Saudara tahukah saudara, dalam sebuah pernikahan, siapapun ya, termasuk saudara yang mau mantu gitu ya saudara, atau sudah mantu, punya pengalaman pasti. Wah, ini pernikahan tidak boleh gagal, acara pernikahan. Semuanya pasti sudah dipersiapkan dengan baik. Ya, undangannya berapa, dihitung, makanannya nanti yang berapa saudara, dan selanjutnya. Dan rata-rata saudara senang gitu ya, kalau kita sukses menggelar acara pernikahan dengan baik. Tidak kekurangan makanan, tidak malu-maluin saudara. Nah yang seringkali kan terjadi begini saudara. Apa yang terjadi di depan kita tidak tahu. Ya, tiba-tiba saja saudara, yang tidak diundang datang gitu kan. Yang tidak dapat undangan resmi saudara, tiba-tiba jumlah undangan hanya 2. Yang datang saudara 1 RT. Seperti kemarin saudara, istri saya tunjukkan ada artikel ketika mall City Plaza dibuka saudara ya. Orang-orang Bondowoso ini aneh ya saudara. Di pelataran digelar tikar saudara. Bawa makanan sendiri dari rumah. Mereka makan-makan di situ ya. 1 RT di sana saudara.
Ada tempat untuk showroom, ada karpet. Wah, di sana mereka duduk, gelar tikar lagi. Wah, adem katanya, saudara. Haleluya, itulah orang-orang Bondowoso ya. Tapi saya bersyukur modernisasi itu sudah masuk. Paling enggak, ya memang awalnya pasti seperti itu. Tapi lama-lama mereka akan terbiasa. Nah, sedemikian saudara, bahwa saya mau katakan begini saudara. Di depan saudara, mungkin saudara hari ini sudah merancangkan untuk hal-hal yang terbaik dalam kehidupanmu. Ya, usaha Pak, saya pasti berhasil. Berdasar apa kamu berhasil? Oh, ilmu saya Pak, saya sudah pengalaman kerja di mana-mana Pak, saya pasti sukses. Atau saudara, mungkin saudara katakan modal saya besar Pak. Kemudian saudara juga katakan saya punya tim yang luar biasa. Saudara, saya mau katakan begini, ada hal-hal yang nanti yang akan terjadi yang tanpa kita duga. Sama seperti perjamuan di Kana ini saudara, saya yakin persiapan sudah diadakan sedemikian rupa. Dan saudara, kemungkinan untuk meleset gitu ya, itu pasti sudah diperhitungkan. Nah, namanya manusia saudara, itu pasti ada miss ya. Ada sesuatu yang mungkin tertinggal saudara. Nah, buktinya ini saudara, pernikahan yang sudah dipersiapkan, anggurnya kurang. Di sini kata kuncinya saudara, bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Untung diundang saudara. Makanya saudara, hari ini undang Tuhan terus dalam rumah tangga kita. Hal-hal yang tidak terduga, mungkin saudara sudah persiapkan segala sesuatu untuk masa depan anak-anakmu, untuk tabungan, untuk pekerjaan. Tetapi saudara, COVID melanda. Siapa yang bisa menduganya saudara? Dan menghantam semuanya, semua lini, bukan hanya kesehatan saja, ekonomi juga dihantam. Kalau tidak ada Tuhan saudara, kalau kita tidak pernah ngundang dalam kehidupan kita saudara, maka bisa dipastikan amburadul semuanya. Tapi oleh karena Tuhan Yesus, kita tetap eksis sampai hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya saudara tetap undang dia. Dalam rumah tanggamu dengan apa? Ibadah, doa saudara. Dan seringkali saudara kita menghadapi sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Kok tiba-tiba si A sakit, tiba-tiba si B menghadapi ini, kok tiba-tiba. Ya memang hidup di dunia ini seperti itu saudara. Tanpa diduga-duga saudara terjadi. Yang dahulunya kelihatan baik, tetapi tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal buruk terjadi. Makanya saudara, untuk saudara tetap bertahan dan mengalami mujizat seperti ini saudara. Anggur diubah, air menjadi anggur yang manis saudara. Mujizat yang Tuhan kerjakan itu melebihi daripada akal pikiran kita. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan. Seperti ini saudara, anggur yang terakhir itu lebih baik daripada anggur yang pertama. Bahkan undangannya banyak bertanya, kamu hebat loh. Menyediakan anggur yang manis di akhir, padahal harusnya di awal. Karena yang terakhir-terakhir itu kan biasanya orang-orang yang di luar dugaan yang datang. Tapi saudara, perkawinan ini menikmati anggur yang manis yang tidak pernah diduga saudara. Hari ini saudara, untuk kau mengalami hal-hal yang di luar ekspektasimu, ayo undang Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Nah saudara, keluarga Obed Edom ini sebagai contoh, saya akan cepat saja. Saudara, keluarga Obed Edom, Obed ini artinya hamba. Edom itu adalah suku dari keturunan Esau. Sebenarnya artinya hamba dari Edom. Namanya budak ya. Nah saudara, saya bacakan ya di dalam 1 Tawarik 13:4. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya ya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. 3 bulan lamanya. Pak Alex Abraham Tanu Samputra almarhum, saya selalu ingat saudara. Dia selalu katakan kepada jemaat waktu saya sekolah Alkitab di sana. Kami ikut sering doa malam, doa pagi saudara, kemudian ada doa puasa di dalamnya, ibadah-ibadah juga. Dia katakan gini, saya berani katakan 3 bulan saja kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan kamu diberkati. Benar saudara perkataannya. Itu seorang yang diurapi Tuhan. 3 bulan, dia contohkan ini karena apa saudara? Karena memang benar-benar terjadi. Makanya saudara, untuk saudara mengalami Tuhan, ayo kita tidak bisa dengan kemampuan kita. Sekalipun saudara hebat, sudah dirancang baik-baik, tidak akan bisa. Ada sesuatu yang nanti akan terjadi yang tanpa kita duga. Dan kuncinya, hadirkan Tuhan.
Sama seperti Obed Edom ini saudara. Menghadirkan tabut Tuhan. Nah 2 Samuel 6 ya ayat 11 sampai 12 saya bacakan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Orang Gad itu dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud, Raja Daud. Demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dan dengan sukacita. Saudara, berita tentang kabar bahwa keluarga Obed Edom diberkati Tuhan itu sampai ke telinga Daud. Padahal ditaruh dengan tidak sengaja di tempat itu. Daud menyadari saudara, Yerusalem pada waktu itu saudara, bangsa Israel butuh kehadiran Tuhan. Sehingga saudara dia mengambil keputusan, jangan sampai keluarga Obed Edom saja yang diberkati. Daud pengen bangsa Israel juga diberkati. Makanya dikembalikan saudara. Dan saudara beberapa waktu lalu saya bagikan, bagaimana bangsa Israel diberkati karena apa saudara? Menghargai Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam rumah tangganya. Saudara, Allah kita ini Allah yang dahsyat, Allah yang Pak Arifin kita bilang penuh dengan kemuliaan yang tidak bisa dipermainkan saudara. Kalau saudara sudah memuliakan Sang Raja saudara, maka saya yakin Tuhan yang Maha Kuasa ini disenangkan, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik dan terus yang terbaik buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara, undang Tuhan, amin. Undang Tuhan terus menerus dalam kehidupan kita. Jangan pernah saudara merasa bosan untuk beribadah. Jangan saudara pernah merasa jenuh untuk beribadah atau berdoa kepada Tuhan. Karena sebetulnya saudara setiap hari kita harus mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari saudara kita harus terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang damai sejahtera. Bukan hanya soal diberkati. Tetapi ketika saudara hadapi persoalan, saudara akan merasakan kedamaian di dalamnya. Amin. Ketenangan. Orang di sana sini panik saudara, tetapi orang yang cinta Tuhan hadapi persoalan hidupnya saudara, sekalipun saudara mungkin belum mendapatkan berkat saudara, tetapi dia sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Dan itu saudara dan saya sudah dapatkan. Coba tunjuk teman sebelahmu, kamu sudah dapatkan damai sejahtera hari ini. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua begini saudara, how to glorify the King through the family. Ya. Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Nah ini saudara, saya mau katakan begini, Alkitab itu adalah manual booknya untuk sebuah rumah tangga. Ya, banyak buku-buku saudara, sekuler yang mengajarkan tentang bagaimana hidup bahagia. Saya selalu katakan kepada orang yang mau menikah begini saudara, kita mau berumah tangga bukan untuk mencari kebahagiaan. Perhatikan baik, bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi untuk membangun kebahagiaan. Banyak orang berkata gini, wah saya sekarang lagi jomblo, umur 30 tahun, belum menikah gitu ya, cewek saudara. Dipikir begini, wah nanti kalau sudah menikah saya pasti bahagia. Ini orang yang mencari kebahagiaan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata setelah menikah, waduh ini persoalan muncul, tantangan semakin banyak. Bahkan saudara bukan kebahagiaan yang ditemukan, kehancuran malah saudara, semakin merosot. Nah saudara, orang yang menikah saya katakan bukan untuk mencari kebahagiaan. Wah istri saya cantik luar biasa, dipikirnya bahagia saudara. Ternyata saudara istrinya saudara lari sana sini gitu saudara ya. Cantik tidak menentukan kebahagiaan. Ganteng juga tidak menentukan kebahagiaan. Yang sedang-sedang saja. Seperti saya ini ya saudara. Haleluya, promosi saudara. Nah saudara, jadi bukan menentukan. Makanya begini saudara, kalau saudara dan saya sudah mengambil keputusan untuk menikah dengan siapapun, si A si B, ayo komitmen untuk membangun kebahagiaan. Saudara secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya pasti ada kelemahan. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima kelemahan. Dulu Pak, gitar, bass. Sekarang Pak, gentong gitu saudara. Nah ini orangnya mau cari kebahagiaan saudara ya. Kalau mau membangun kebahagiaan, terima dia apa adanya ya. Itu namanya komitmen saudara.
Artinya begini saudara, kita harus siap menerima kelemahan-kelemahan daripada pasangan kita. Sehingga saudara, saya baca dulu ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Ini panduan manual booknya ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 23 saya bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saya petik saja begini karena ini sudah mewakili suami dan istri. Istri kuncinya tunduk kepada suami. Ya, suami saudara kuncinya adalah mengasihi istri. Ya, mengepalai istri. Ya, istri saudara harus sadar posisinya harus tunduk bukan tanduk ya. Tapi tunduk kepada suami saudara. Demikian juga suami harus mengasihi istri. Ini aja kuncinya saudara. Jadi jangan dibalik. Wah, saya mau jadi kepala. Istri-istri, enggak bisa saudara. Ya. Jadi jangan sampai diubah. Walaupun saudara mungkin ada keluarga yang istrinya bekerja penghasilannya lebih tinggi. Suaminya jaga di rumah gitu ya saudara. Jangan sampai terbalik. Wah, pokoknya saya yang berkuasa di sini. Nah, istri bilang gitu, enggak bisa saudara. Harus tetap tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Ya, itu kata kuncinya. Nah, kemudian hal anak-anak juga saudara, anggota dalam rumah tangga. Kolose 3 ayat 18 sampai 21 saya baca. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, ada banyak perbedaan nanti dalam sebuah rumah tangga keluarga, saudara. Perbedaan itu biasa, ya. Hal-hal yang ketidakcocokan itu biasa. Saya saudara punya orang tua yang punya juga kelemahan. Tidak cocok. Tapi saya katakan begini saudara. Tidak cocok boleh saudara. Tidak sepakat atau tidak sama persepsi kita boleh. Tapi kita harus tetap menghormati. Amin. Anak-anak juga sama. Oh, aku kesel sama orang tuaku. Boleh tidak sepakat, boleh tidak sejalan, tapi hormat harus tetap jalan, saudara. Karena melewati hormat dengan orang tua saja itu berkat, saudara. Berkat, saudara. Jadi jangan sampai saudara kita sudah menutup pintu berkat dengan apa? Tidak menjalankan perintah Tuhan. Ini pintu-pintu berkat yang akan Tuhan bukakan bagi kita, saudara. Dalam setiap rumah tangga, bagi suami. Ketika engkau pekerjaanmu mau diberkati Tuhan. Bagi istri juga ketika rumah tanggamu akan berhasil. Untuk anak-anakmu juga ketika anak-anak nanti akan diberkati baik dan nanti dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Lakukan ini saudara. Saya yakin saudara kalau ini kita jalani dengan baik. Maka saya yakin saudara berkat itu akan dengan sendirinya mengalir. Dan tidak ada kata saudara yang mengatakan begini saudara, kehancuran rumah tangga. Tidak. Justru saudara, keluarga saudara akan semakin hari bisa dibangun dalam kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita sudah punya panduan ini saudara ya. Ayo jalani. Suami fungsikan dirimu dengan baik. Istri juga fungsikan dirimu dengan baik. Kemudian anak-anak juga. Kalau engkau mau diberkati, hormati ayah ibumu. Hormati saudara. Dan yang terakhir, saya cepat saja. Yang terakhir, menjadikan keluarga sebagai tempat membentuk karakter ilahi turun-temurun, terus-menerus. Ya, karena seperti tadi saudara, keluarga ini ternyata didesain Tuhan. Jadi saudara berkeluarga itu adalah rencana Tuhan. Agendanya Tuhan. Pernikahan adalah agenda atau desainnya Tuhan. Untuk apa saudara? Membentuk karakter ilahi di dalamnya. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 saya bacakan buat saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, ini baca baik-baik saudara. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi setiap hari saudara, seorang orang tua ya, tanggung jawab orang tua itu adalah mendidik anak-anaknya.
Ini yang menjadikan saudara orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel sekarang sampai saat ini saudara diberkati oleh Tuhan. Pandai-pandai. Saya seorang penulis juga ya. Makanya saya sekarang suka nulis renungan ya. Saya memang berlatar literatur saudara. Sebab saya waktu kita kan semuanya Maribet ya. Mari Betani maksudnya. Saya nulis di tabloid Betani, saudara ya, renungan juga, artikel-artikel saudara. Saya juga sempat jadi wartawan, mewawancarai siapa yang bisa saya wawancara, termasuk James Riyadi pernah saya wawancara saudara ya, karena mau tulis artikel di tabloid. Nah saudara kasih Tuhan, jadi saya tulis begini, saya menulis artikel dan menjadi berkat. Bahwa orang-orang Yahudi sekarang menjadi orang-orang yang pandai saudara. Bukan karena kepandaian mereka. Ingat, bukan karena kepandaian mereka. Tapi ini kuncinya di Ulangan 6 ayat 6 saudara ya. Sampai 7. Mereka mengajarkan firman Tuhan. Mereka mengajarkannya bukan sekali. Berulang-ulang. Katakan bersama saya. Berulang-ulang. Terus menerus. Nanti suatu saat saya akan bagikan. Bagaimana Yesus saudara selama 12 tahun dia kan tidak ada. Umur 12 tahun ya. Ke 33 tahun tidak ada dia tercatat saudara ya. Atau dari bayi ke 12 tahun pun tidak tercatat gitu saudara. Karena dia sedang dididik dalam Taurat Tuhan. Dididik saudara ya. Makanya orang-orang Israel itu saudara dari kecil sudah dilatih takut Tuhan. Dan mereka hafal Taurat. Makanya umur 12 tahun Yesus bisa berdebat di Bait Suci dengan orang-orang ahli Taurat pada waktu itu. Imam-imam juga. Nah penting sekali saudara. Saudara mungkin anggap remeh. Apa sih Alkitab ini kok bacanya bosen gitu saudara ya. Itu toh gitu ya. Oh, cerita tentang 5.000 orang diberi makan Yesus sudah pernah Pak. Cerita tentang 10 orang kusta sudah pernah. Saudara saya mau katakan begini saudara. Itu perlu diajarkan berulang-ulang. Agar apa saudara? Nyantol. Ingat. Agar melekat nempel dalam hati kita saudara. Sehingga saudara yang menghidup itu firman Tuhan. Nah ini yang diajarkan oleh orang-orang Israel kepada anak-anak mereka. Sehingga saudara mujizat daripada firman Tuhan ini benar-benar terjadi. Saudara bisa lihat penemu-penemu daripada banyak hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan. Bolam lampu Thomas Alva Edison. Penemu pesawat Wright bersaudara, termasuk orang-orang terkaya di dunia ini. Itu orang-orang Yahudi, saudara. Saudara mau hidup seperti mereka? Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Amin. Firman Tuhan harus diajarkan. Jadi keluarga ini sebagai tempat untuk membentuk karakter ilahi turun-temurun, saudara. Jangan stop sampai dirimu saja, anakmu juga perlu diajar. Cucumu juga perlu diingatkan. Cicit juga, buyut, selanjutnya saudara, turun-temurun. Agar apa saudara? Kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Nah ini satu pernyataan saudara, penulis buku dari Is There a Family in the House? Apakah ada family di dalam sebuah rumah tangga? Family ini berbicara tentang hubungan, bangunan bukan fisik saudara, tapi bangunan rohani. Penulisnya Dr. Kenneth Kevin. Saya bacakan saudara kesimpulannya. Keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih dan rohani. Manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga mempunyai potensi untuk bertumbuh. Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Kemudian keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-Nya. Masing-masing di dalam keluarga landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan. Kemudian yang terakhir, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan dalam setiap anggota keluarga dan saling belajar hal yang baik. Adanya di mana? Bukan di sekolah. Banyak saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang salah mengerti. Wah anak saya nakal, ini salah guru sekolah minggu loh. Saudara kasihan guru sekolah minggunya saudara. Di sekolah minggu ketemunya berapa jam saudara? Paling lama 2 jam loh.
Anaknya nakal yang disalahin guru sekolah minggu, gereja, saudara. Saudara tahukah saudara, interaksi yang paling banyak bukan di sekolah, bukan di gereja, tapi di rumahmu. Artinya begini saudara, ketika engkau ada di rumah, itu anak-anakmu sangat menantikan perhatian daripada orang tua. Cuma kita kadang-kadang, anak bisa digantikan supaya enggak rewel, kasih handphone gitu ya saudara ya. Supaya enggak rewel, beliin permen aja, supaya enggak rewel. Wah macam-macam saudara, dikasih mainan. Saudara ayo, mulai hari ini sadarlah saudara. Di rumah tangga ada rencana ilahi di dalamnya. Engkau harus mentransferkan hal-hal yang baik. Bukan tanggung jawab guru sekolah minggumu. Bukan tanggung jawab sekolah yang ada, karena sekolahnya tidak benar sehingga anak saya tidak benar. Saya yakin saudara, orang yang benar dimanapun berada dia pasti benar saudara. Ya, dia tetap kuat saudara. Saya tidak khawatir dengan anak-anak saya dengan pergaulan mereka, karena saya sudah mendidik mereka dimanapun mereka berada saudara. Mereka pasti tidak mengikuti sesuatu yang aneh-aneh, yang negatif. Karena apa? Saya sudah tanamkan. Dan di sana saudara, di Jogja mereka mencari komunitas yang baik. Bukan seenaknya, karena apa? Mereka sudah ditanam dengan hal-hal yang baik. Ayo saudara, mulai hari ini jadikan keluarga sebagai miniaturnya surgawi. Amin. Wow saudara, miniaturnya gereja juga saudara ya. Saudara, tanggung jawab anak-anak kita itu ada di dalam tangan orang tua masing-masing. Yosua sudah mengambil keputusan yang tepat. Bahwa aku dan seisi rumah tanggamu memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan kepada ilah-ilah lain. Bukan kepada dunia. Bukan cenderung kepada hal-hal yang tidak berguna. Tapi mulai hari ini aku mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saudara, saya undang untuk pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu tadi ya. Dengan nada G ya. Haleluya. How to glorify the King through the family. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam keluarga, kemudian hidup dalam kebenaran, dan yang ketiga adalah menjadikan keluarga sebagai tempat untuk membentuk karakter ilahi secara turun-temurun. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ya Tuhan, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup, mengikut iring itulah ku yakin anugerahnya. Ya Tuhan, ya hamba yang berkenan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ya Tuhan, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin, oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari saya minta masing-masing sembah dia. Sembah dia. Saudara, izinkan saya berdoa hari ini dan menghampiri saudara. Bapak, urapi anak-anakmu Tuhan. Sembah dia. Ayo para pemuji sembah dia. Urapata karalalaba syarabara. Bapak mau berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga Tuhan. Kuatkan Bapak rumah tangga Bapak. Masing-masing jemaatmu Tuhan dalam nama Yesus. Urabara-bara-lalabara, Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan akan jamah anak-anakmu. Tuhan akan
diberkati oleh Tuhan. Tuhan pelihara juga Tuhan untuk orang tua kami kekasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang sebagai anak Tuhan, kami mau Tuhan urapan yang baru mengalir, kekuatan yang baru mengalir dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Bapa, berkati Tuhan setiap kepala rumah tangga, berkati setiap imam Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Pulihkan setiap rumah tangga Tuhan, pulihkan anak-anak kami, pulihkan keluarga kami Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati imam-imam, berkati Tuhan para istri, tunduk kepada suami, suami mengasihi istri dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa jemaatmu Bapa, aku berdoa mereka Bapa, dalam nama Yesus. Mereka kuat, mereka teguh berdiri. Iblis tidak bisa menghancurkan keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Dalam nama Yesus, cucu terpelihara sempurna, anak-anak semuanya Bapa dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu Tuhan semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami adalah rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari semuanya jemaat katakan, mengiring Yesus. Mengikut katakan, itulah kesukaan hatiku Tuhan. Ya, ini komitmen kami, ini isi hati kami Tuhan. Pulihkan kami Bapa. Kami mau mengambil keputusan hari ini Tuhan. Selamatkan keluarga kami, selamatkan suami kami, selamatkan anak-anak kami, selamatkan cucu-cucu kami, selamatkan Tuhan menantu-menantu kami Tuhan. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hatinya. Oh Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang ku yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari umat Tuhan yang berkemenangan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai kemenangan, pemulihan terjadi, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami, topang kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya hari ini juga kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di kayu salib, bahwa betapa Dia mengasihi kita, dan hari ini Tuhan meneguhkan kembali akan perjanjiannya. Mari sebelumnya kita akan berdoa,
Bapa, kami mengucap syukur, kuduskan kami, layakan kami untuk berada dalam tahta kasih karunia Tuhan dan menikmati anugerah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya kami dipulihkan, rumah tangga juga kami dipulihkan, kehidupan kami semakin memuliakan nama Tuhan dan keluarga kami juga memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai perjamuan ini. Haleluya, amin. Mari saudara angkat roti di tangan kanan kita. Saya percaya bahwa hari ini ketika kita mengangkat roti ini, kita mengingat penderitaan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan Dia lakukan buat kita semuanya agar kita diselamatkan. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Dengan penuh pengucapan syukur Bapa, kami mengangkat cawan ini. Kami melihat darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa kami. Darah Yesus juga tercurah untuk mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Dan darah-Mu juga menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami percaya dengan iman hidup kami dipulihkan, disembuhkan, dimerdekakan di dalam Tuhan. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawanmu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan. Kami juga menikmati firman-Mu yang mengenyangkan roh kami. Dan juga kami boleh menikmati perjamuan kudus hari ini yang meneguhkan kami akan perjanjian yang kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Kuduskan umat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan masih punya rencana-rencana besar dalam kehidupan kami semuanya. Berkati setiap rumah tangga, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dengan perjamuan ini. Mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, firman Tuhannya luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang diberkati? Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita dan dengan hati yang tulus. Bukan tergantung berapa besar yang kita berikan, tapi berapa tulus kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan, supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami terima malam hari ini, boleh menguatkan kami, boleh memberikan tuntunan kepada kami bagaimana kami harus memuliakan Engkau melalui keluarga kami. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh membawa seluruh keluarga kami untuk datang di bawah kaki-Mu. Dalam posisi apapun kami di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadirat-Mu, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami membawa persembahan-Mu dengan tulus hati, supaya ada perbendaharaan di rumah-Mu, biarlah dengan persembahan kami kerajaan-Mu semakin ditegakkan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami membawa persembahan kami di bawah kaki-Mu, Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Terima kasih Bapa, sepasti fajar yang mereka di pagi hari, demikian janji-Mu, Engkau menepati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita dan pengucapan syukur kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, haleluya, amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Tuhan berkati. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dan
katakan yuk. Oh betapa indahnya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Saudara, saya excited sekali untuk penyelesaian dari gedung ini ya, renovasi. Doakan terus dan dukung terus karena memang harus segera diselesaikan, masuk ke finally ya, masa akhir daripada renovasi. Doakan semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih juga untuk taburannya dan kita akan sama-sama bersukacita di tempat itu untuk beribadah. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Berjalanlah terus dalam kebenarannya dan percayalah kemuliaan Tuhan ada di barisan belakangmu. Tuhan akan menopang kehidupanmu dan menolongmu. Keberhasilan dan kemenangan menjadi bagianmu. Amen. Engkau akan berjalan dalam kendaraan kemenangan dalam pengurapan Tuhan. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya. Katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.